Memahami fenomena kota kosong dalam Pilkada tahun 2024. Oke. Jadi karena terjadi pergeseran tadi ya, pergeseran kepentingan seperti yang saya pernah bahas di konten sebelumnya, pergeseran kepentingan, pergeseran kekuatan sebenarnya. Jadi waktu awal-awal pilkada itu hampir tidak ada kota kosong. Jadi semua pihak merasa punya kemampuan untuk ikut bersaing, dan saat itu mungkin syarat persaingan juga masih sangat mudah. Sehingga kecil kemungkinan orang itu bisa maju tanpa lawan sebenarnya. Tapi dengan bergulirnya proses politik ini, pilkada putaran pertama, pilkada putaran kedua, dari tahun 2005 sampai sekarang, itu mungkin sudah berjalan hampir 20 tahun, akhirnya pada insaf semua akhirnya, sikap-sikap spekulatif, gambling ya di dalam politik itu menjadi berkurang lah. Apalagi dibantu dengan lembaga survei, dibantu dengan konsultan yang mampu mengukur probability kemenangan itu, akhirnya mereka berhitung benar-benar, tidak lagi mau berspekulasi sebenarnya. Nah, gejala kota kosong itu terjadi karena memang akhirnya orang akan tunduk kepada rasionalitas tertinggi politik. Rasionalitas tertinggi politik itu adalah kemenangan. Jadi nggak mungkin ada orang berani maju, berani ikut kontestasi kalau dia kalah sebenarnya. Atau kalau dia tidak dimungkinkan untuk bisa maju. Atau kalau dia maju, dia kalah gitu. Nah, gejala itu sebenarnya, jadi ada dua. Kota kosong terjadi karena pengkondisian sehingga akhirnya hanya pihak tertentu bisa maju. Nah, kota kosong terjadi karena begitu kuatnya dukungan kepada figur tertentu yang diafirmasi oleh dukungan partai, itu menjadi sangat dominan. Sehingga akhirnya orang pada tidak berani untuk menantang figur yang tadi. Misalnya contoh kasus misalnya Bu Hopipa Indar Parawansa di Jawa Timur. Kemungkinan kota kosong kalau akhirnya orang akan tunduk kepada rasionalitas tertinggi kemenangan tadi. Siapa yang bisa mengalahkan Bu Hopipa di Jawa Timur? Akhirnya semua orang kan bergabung ke Bu Hopipa sehingga Bu Hopipa mungkin dan Emil Dardak akhirnya tidak ada lawan gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya misalnya di yang sudah pasti kota kosong misalnya apa, belum ada sih sebenarnya. Kalau yang tadi kasus di Jawa Timur tadi karena kekuatan figur ya. Yang kedua ini karena memang figur yang lain tidak dimungkinkan untuk bisa maju gitu. Misalnya contoh kasus di DKI misalnya. Koalisi Indonesia Maju Plus misalnya akhirnya menyepakati satu nama Ridwan Kamil. Akhirnya semua partai bergabung dan akhirnya ada figur yang dianggap kuat tapi tidak punya dukungan partai gitu misalnya, atau hanya satu partai yang mendukung, akhirnya dia tidak bisa maju. Nah, itu karena dia tidak bisa maju karena terhalang oleh tidak adanya dukungan partai politik. Jadi fenomena kota kosong itu ada dua kemungkinan itu tadi. Jadi kota kosong karena figurnya sangat kuat, kota kosong karena tidak ada dukungan dalam proses pencalonan. Nah, gejala seperti ini untuk Pilkada serentak 2024 karena ada pergeseran kepentingan tadi. Jadi bukan kepentingan masyarakat di daerah, bukan kepentingan figur, tapi kepentingan konsolidasi politik di nasional mungkin akan menguat, akan membesar, akan terjadi di banyak tempat fenomena kota kosong ini. Nah, ini kita pahami sebagai sebuah experience, sebagai sebuah pengalaman. Kita lihat sebagai satu proses pembelajaran juga dalam demokrasi. Jadi betapa demokrasi Indonesia itu sampai hari ini tidak pernah tidak memberi pelajaran baru sebenarnya. Jadi kalau kita melihatnya di situ, jadi ini baru lagi nih, pelajaran baru lagi. Ternyata pembentukan koalisi di level nasional itu akan berdampak kepada pembentukan koalisi di dalam pilkada. Jadi saya melihatnya itu, jadi ini sebagai sebuah gejala. Nanti kalau sudah terjadi kan dia akan jadi fenomena. Nah, kemungkinan akan membesar gejala ini, fenomena ini akan membesar. Kalau kita lihat secara positif, ini berarti konsolidasi politik di Indonesia terjadi dengan makin mantap, makin baik. Artinya ke depan itu agenda-agenda non politik itu akan lebih dominan nantinya pasca kontestasi ini berlangsung. Jadi lihat secara positifnya seperti itu. Jadi
politik akhirnya inline antara kepentingan pilkada dengan kepentingan nasional. Setelah itu seluruh agenda bangsa akan bergeser ke agenda ekonomi, agenda pembangunan, agenda kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan seperti itu. Bisa jadi, iya semua. Kan pengalaman kotak kosong sudah berkali-kali terjadi kotak kosong. Jadi di satu daerah, beberapa daerah tertentu itu kita lihat itu bahwa diborong semua oleh partai politik agar tidak ada kesempatan yang lain. Iya, makanya ikut-ikutanlah partai dia sudah lihat, apalagi membaca hasil survei. Nah, sebenarnya kita tidak suka partai ada pemilu yang ada kotak kosong ini. Iya, karena kontestasi pilkada ini ada visi misi yang disampaikan oleh calon bahwa jika saya jadi bupati, wali kota, gubernur ke depan, ini yang saya lakukan. Dan dia berhadapan dengan calon kotak kosong. Nah, kotak kosong ini adalah diakomodir karena tidak bisa juga itu ada putusan MK sebelumnya, iya, mengatakan itu diakomodir itu. Iya. Iya, jadi Prof, kira-kira kalau misalnya ada yang prihatin dengan kasus fenomena borong partai ya di daerah lalu apa perlu ada semacam batasan undang-undang untuk membatasi? Kalau disandingkan satu calon kandidat dengan kotak kosong, ya dikhawatirkan itu bahwa jangan sampai kotak kosong yang menang, ya seperti apa yang terjadi di Solo, ya apa yang terjadi di Makassar, ya kalau model Solo itu kemarin dia bukan kotak kosong yang dia sandingkan, tetapi calon boneka waktu itu, ya tetap juga memang menang itu. Hanya saja memang yang sangat miris menurut saya ketika proses-proses pilkada yang terjadi di Makassar ya 5 tahun yang lalu, ya sangat disayangkan dikala yang calon itu dari kotak kosong, ya ini persoalan. Nah, terkait dengan pilkada tentu menurut saya kita berharap dengan penyelenggaraan pilkada serentak yang dilakukan pada tahun 2024 ini, kita berharap bahwa harus dijadikan sebagai momentum ya untuk melahirkan ya pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, ya itu yang pasangan tunggal dan berpotensi melawan kotak kosong. Bagaimana menurut Pak Ketua? Ya, memang sebenarnya kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan diundangkannya peraturan KPU nomor 10 tahun 2024 ini sebenarnya membenahi sistem demokrasi kita dengan menghilangkan kotak kosong tadi, gitu kan? Karena ya saat ini sebenarnya kalau dalam konteks demokrasi ya sudah tidak relevan lagi ya, tidak relevan lagi kita berbicara soal kotak kosong karena semua orang memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri, kecuali ya kalau kita sebut misalnya ada oligarki ya, oligarki politik yang menentukan politiknya hanya beberapa orang saja di monopoli itu. Nah ini yang saya kira menjadi problem kita. Tapi dengan adanya putusan MK ini kan ya banyak daerah sebenarnya sudah menghilangkan adanya calon tunggal itu ya. Dan calon tunggal sebenarnya menurut saya bukan prinsip demokrasi kita. Saya sering ketika di KPU juga kita mendorong bagaimana inklusivitas demokrasi itu tumbuh dan berkembang. Inklusif berarti bisa terbuka untuk semua. Jadi kalau Prof. Aminuddin, pakar hukum tata negara katakan, ya kalau bisa 0%. Timur Leste kota kosong, ya. Ini fenomena ini merupakan imbas dari, apakah ini imbas atau konsekuensi dari kebijakan partai, kebijakan elit yang menginginkan misalnya tidak diinginkan petahana, walaupun elektabilitasnya tinggi. Tapi ada figur yang mau dimajukan, sehingga semacam mengucilkan yang. Bagaimana dari perspektif kebijakan organisasi, kebijakan partai politik yang dimainkan elit-elit politik? Pandangannya Pak Dokter.
Ya ini kan fenomena yang menarik ya, dan menjadi sesuatu yang dikaji bagi kita akademisi. Nah, apalagi isu tentang kota kosong itu kan menjadi sesuatu yang menarik. Nah, kalau saya melihat data, kota kosong itu yang akan terselenggarakan itu ada 41 daerah, 41 daerah. 2024 iya 2024 itu meningkat ada 41 ya. Nah, lalu kemudian 37 provinsi. Nah, itu ada data yang saya lihat. Jadi nah, Sulawesi Tengah kayaknya tidak ada yang kota kosong. Tidak ada. Ya, karena semuanya bahkan bertambah. Iya, bertambah. Rata-rata paling banyak 4, 5, 3, 5. Iya. Paling sedikit 3. Paling sedikit. Nah, sebelum keluarnya putusan. Iya, itu. Nah, yang menarik adalah saya melihatnya bahwa kota kosong ini dalam beberapa komentar adalah salah satu wujud untuk melakukan perlawanan kepada ini ya, kepada calon, kepada elit dan kepada yang ikut serta pada kontestasi itu. Nah, bahagian daripada keinginan masyarakat untuk melawan dominasi dari salah satu kontestan yang ikut ya, atau salah satu calon yang ikut. Nah, sehingga kemudian kota kosong ini kalau menurut saya, yang saya lihat adalah salah satu bentuk perlawanan. Nah, ketika orang yang diinginkan itu tidak masuk dalam keinginan mereka, tidak walaupun masuk. Elektabilitas Walaupun elektabilitas tinggi, tetapi kan kemudian ya itu tadi yang saya katakan, ketika partai melakukan sebuah manuver untuk misalkan hanya satu saja calon. Nah, sementara di sisi lain masyarakat tidak menginginkan itu, tetapi partai menginginkan itu kan. Nah, sehingga kemudian jalan keluarnya sudah kasih aja kota kosong. Dan ini nampaknya juga itu 41. Iya, dari ini kalau lihat kepada ada 41 daerah. Ya. Nah, kalau tidak salah ya data saya 37 provinsi. Ya, 37. 41 daerah, lalu kemudian 37 provinsi. Kalau saya lihat data, mudah-mudahan tidak salah. Nah, itu. Jadi menariknya ini dalam suatu pendidikan politik, ini kan hal yang menarik. Nah, salah satu hal yang menarik untuk kita kaji, adanya kota kosong itu karena perlawanan masyarakat. Iya ya. Nah, perlawanan masyarakat untuk melawan hegemoni atau kekuasaan dari partai yang misalnya dia lebih mendominasi partai-partainya yang dikumpulkan, lalu kemudian hanya satu. Nah, gitu. Jadi kota kosong ini sebenarnya ada beberapa komentar juga mengatakan bahwa itu salah satu bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan masyarakat untuk melawan hegemoni dari partai yang mendudukan orang yang bukan merupakan aspirasi masyarakat. Iya, seperti itu. Lalu begini, ini menarik. Mereka yang sebelumnya ingin merusak demokrasi Indonesia akhirnya gigit jari setelah MK pada hari Selasa 20 Agustus 2024 memutuskan mengubah syarat pencalonan kepala daerah. Mereka yang sebelumnya ingin menang mudah dalam pilkada dengan hanya memunculkan satu pasangan calon saja kini harus kembali putar otak. Pasalnya skenario mereka untuk melawan kotak kosong di pilkada sirna sudah setelah putusan MK. Demokrasi Indonesia akhirnya terselamatkan oleh putusan MK ini. Partai-partai yang sebelumnya tidak punya peluang, kini punya kesempatan besar untuk mengusung calon mereka sendiri. Terkait putusan MK, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP, Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa semula partainya memprediksi akan berlangsung pilkada kotak kosong di 140 sampai 150 daerah di tingkat kabupaten kota. Akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada, PDIP menilai kecil kemungkinan kontestasi kotak kosong terjadi. Adian mengatakan dengan adanya putusan MK ini banyak suara rakyat yang terselamatkan. Sebab penghitungan partai politik untuk bisa mengusung calon tidak hanya berdasarkan komposisi kursi partai.
Dia juga menganggap bahwa semua skenario yang sebelumnya akan berdampak buruk pada bangsa tidak akan terjadi karena putusan MK tersebut. Dengan kata lain, kata Adian, pihak-pihak yang ingin merusak demokrasi tak akan mudah menjalankan upayanya dengan adanya putusan MK tersebut.